semuanya. Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat selalu. Saatnya adik-adik di rumah kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Mendatang sama Tuhan, ibadah sekolah minggu, kita angkat lagu pujian, maka mendatang lagi. Hati adik-adik masing-masing, lipat tangannya, peluk
Hai adik-adik semuanya, salam sukacita dan salam damai sejahtera. Kiranya semua adik-adik semua yang ada di rumah merasakan kesehatan, merasakan sukacita dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Nah, dengan judul Jalan yang Benar. Nah, firman Tuhannya terdapat di dalam Matius 7 ayat 12 sampai 14. Adik-adik yang punya Alkitab silahkan buka di rumah masing-masing dan kita baca sama-sama. Nah, Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, adik-adik tentunya tahu bahwa di dunia ini ada dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Nah, kalau kita berada pada jalan yang benar, kita akan sampai pada tujuan kita. Kita akan sampai pada apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berada pada jalan yang salah, apa yang akan terjadi? Saat kita berada pada jalan yang salah, bisa-bisa kita tersesat, tersandung, terjatuh, atau mengalami hal-hal yang sulit untuk kita hadapi sendiri. Nah, jadi firman Tuhan kali ini ingin mengajar kita agar kita berada pada jalan yang benar, yaitu jalan menuju kepada kehidupan. Nah, kehidupan apa? Kehidupan di dunia ini? Enggak. Kehidupan di dunia ini cuma sementara. Tapi kita akan mencapai dan berjalan menuju kehidupan yang kekal. Di mana kehidupan yang kekal itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, dan Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Dia mengajar kita. Nah, di ayat yang ke-12, nah, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tentunya kita ingin orang lain selalu berbuat baik kepada kita. Nah, kita mau supaya orang selalu memberi perhatian ataupun orang melakukan hal-hal yang membuat hati kita senang. Begitu juga kalau kita mau orang lain berbuat demikian, kita pun harus berbuat hal yang baik. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kepada orang tua, kepada abang, kepada kakak. Nah, supaya apa? Mereka pun melakukan hal yang sama. Ketika kita bisa menyenangkan hati orang tua pun akan membuat kita berusaha membuat kita supaya bagaimana anaknya senang. Dan kemudian firman Tuhan mengajar agar kita juga saling mengasihi. Kenapa? Dengan cara kita saling mengasihi, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup dalam sukacita. Nah, kemudian firman Tuhan di ayat ke-13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, ingat lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan? Nah, kakak akan nyanyikan sedikit saja. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit jiwa berglori. Nah, nyanyian ini juga mengingatkan kita akan firman Tuhan ini. Kenapa? Lebar jalan dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan atau kepada hukuman yang kekal yang disebut dengan neraka. Nah, di sana orang-orang kenapa disiksa? Kenapa mereka bisa masuk? Karena hidup sesuka hatinya, berjalan sesuai kehendaknya. Nah,
akhirnya apa? Mereka berbuat yang jahat, mereka berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Contohnya apa? Melawan orang tuanya, kemudian apa lagi? Mencuri, kemudian apa lagi? Berbohong, kemudian apa lagi? Berfoya-foya, tidak mau memberi, pelit, sombong, dan macam-macam perbuatan yang jahat yang lainnya. Nah, karena itu lebih mudah dilakukan, berbuat yang jahat lebih mudah, tetapi ujungnya adalah apa? Kebinasaan. Nah, Tuhan mau supaya kita itu masuk melalui jalan yang sempit. Kenapa jalannya sempit? Karena susah. Kenapa susah? Karena untuk melakukan kebaikan banyak orang susah melakukannya, sulit melakukan. Mungkin karena gengsi, mungkin karena dia berpikir untuk keinginannya dirinya sendiri. Contohnya gini, kamu makan nih, tapi makananmu ini tinggal setengah. Udah pengen kali kamu habisin, tiba-tiba adik kamu minta atau abang atau kakak, bagi dek sedikit. Tapi karena kamu pengen banget nih, duh ini enak pula, aku habisin sendiri aja lah. Tapi dalam hati kecilmu berkata, bagi abangmu, bagi kakakmu, bagi adikmu. Nah, ingat, lakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata dalam hatimu, jadilah orang yang murah hati, mudah memberi, mengasihi, maka kamu akan merasakan damai. Maka kamu akan merasakan, oh benar ya kata Tuhan, supaya kita juga diberkati Tuhan, supaya Tuhan juga menjaga kita. Nah, ketika kamu mau memberi, walaupun tadi pengen kali nih, nah, Tuhan akan melihat, Tuhan akan memberi yang terbaik juga kepadamu. Kenapa? Dia lihat, oh anakku ini rupanya murah hati, gak memikirkan dirinya sendiri. Nah, itulah kenapa jalannya sempit, kenapa susah untuk dilakukan. Tapi ketika kita melakukan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Pasti Dia memberkati masa depan kita. Nah, memberi apa yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Terutama bagi adik-adik, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Di rumah juga nggak boleh melawan orang tua. Kenapa? Salah satu syarat kita menuju jalan yang benar adalah kita menghormati orang tua, kita taat kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, juga dengan teman-teman yang ada di sekeliling. Nggak boleh suka berantem. Tapi apa? Kita harus belajar menjadi berkat. Dengan cara apa? Kita mengasihi, kita mengampuni, memaafkan kalau ada teman yang salah. Nah, jadi di ayat ke-14 itu berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa sedikit orang yang mendapati jalan menuju kepada kehidupan? Karena lebih banyak orang yang berbuat jahat di zaman sekarang. Banyak orang lebih cenderung berbuat yang salah. Tetapi bagi kita anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus berada pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah perbuatan kita. Seluruh perbuatan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang kita harus murah hati, kita harus murah hati. Tuhan bilang kita harus memberi, kita harus suka memberi. Tuhan bilang kita harus suka berdoa, kita suka berdoa. Nah, Tuhan bilang supaya kita menjadi orang-orang yang menjaga hati agar tetap kudus. Tuhan mau supaya kita kudus, jaga kekudusan hati. Jangan berpikiran kotor, jangan keluar ucapan-ucapan yang kotor, kemudian jangan menghina orang lain, dan kemudian jangan menjadi orang yang sombong. Tetapi kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Di sorga sana ada Tuhan yang besar, yang penuh dengan kuasa, melebihi apapun. Dia yang layak diberikan pujian, Dia yang layak diberikan kehormatan. Nah, kita ini hanya manusia dari debu dan tanah. Tuhan mengajar kita supaya apa? Supaya kita kembali bersama Bapa. Kenapa? Di surga itu tempatnya indah. Di surga itu kehidupannya kekal, tidak ada kematian, tidak ada tangisan. Di sana yang ada sukacita. Di sana kita bersama-sama dengan malaikat, dengan Tuhan Yesus.
Di sana kita bernyanyi, melompat, bergilang. Tidak ada lagi yang saling menyakiti. Kenapa? Dari dunia sudah diajarkan untuk hidup dalam kebenaran. Makanya layak tinggal di dalam kerajaan surga, tempat kehidupan yang kekal. Kalau di dalam neraka, apa? Di dalam neraka itu orang disiksa. Kenapa? Selama hidupnya berbuat yang jahat, suka memberontak melawan orang tua, kemudian pelit, suka berbohong. Nah, kita jangan menjadi orang-orang yang menuju pada jalan kebinasaan, tetapi jalan kehidupan yang kekal. Kita berhidup jangan sesuka hati kita, tapi semaunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi perbuatan dan tindakan kita. Supaya apa? Kita berada pada jalan yang benar. Kalau kita mau orang lain berbuat yang baik kepada kita, kita pun harus berbuat yang baik. Nah, kalau kita mau orang lain suka memberi, kita pun harus belajar memberi. Jangan menjadi orang yang pelit, tapi orang yang murah hati. Nah, banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Kemudian juga jangan pernah lupa untuk bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Di rumah ada makanan apapun yang Tuhan kasih, yang ada di rumah, kita harus belajar bersyukur. Di luar sana banyak orang yang belum makan. Nah, kita harus belajar bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Kenapa? Tuhan akan selalu memperhatikan orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat firman Tuhan. Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara, kemudian Tuhan akan menolong. Dan apa? Sampai akhir Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di mana itu? Di dalam kerajaan surga. Di sana kita akan menari, melompat bagi Tuhan, bersuka cita. Dan dikatakan kita akan makan roti kehidupan yang tidak akan pernah habis, dan di dunia ini tidak akan pernah ada. Nah, sampai kita nanti sampai di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah Tuhan selalu memberkati dan menjaga beserta keluarga. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami belajar berada pada jalan yang benar, karena kami tahu jalan yang benar yang Tuhan ajarkan kepada kami membawa kami kepada kehidupan yang kekal, membawa kami kepada keselamatan. Dan jauhkan kami daripada yang jahat, agar kami tidak berada pada jalan yang salah, supaya kami belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.